Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Dadung Keluh. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang larutan penambah nafsu sapi agar makannya lebih rakus, kemudian doyan, dan tentunya untuk kedepannya dari jenis larutan yang saya akan perlihatkan ini juga bisa bikin sapi lebih sehat, anti cacingan, dan mudah gemuk. Seperti halnya di bagian depan saya, untuk yang saya perlihatkan dari jenis rumput kering. Karena untuk dari bahan seperti ini, dari sekian sapi di luar sana masih mengalami belum suka ataupun bahkan tidak mau. Supaya cepat beradaptasi seperti sapi saya, langsung saya perlihatkan untuk jenis racikan larutan bahannya. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, untuk kali ini saya akan berbagi tentang larutan ramuan yang bisa membuat sapi yang pertama lebih rakus makan tanpa milih-milih, yang kedua menjaga kesehatan lebih fit, dan yang terakhir bisa mengobati ataupun membasmi jenis parasit cacingan. Seperti yang saya perlihatkan tadi, dari sapi saya makan rumput keringnya itu lebih doyan, suka, berkat saya rutin menerapkan bahan-bahan yang saya akan jelaskan kali ini. Khususnya untuk peternak di luar sana yang saat ini sapinya diberi jenis rumput jerami, rumput hijauan berupa dari odot, paicong, gajahan, itu masih mempunyai banyak prapen ataupun sisanya masih banyak. Supaya cepat habis, nafsu makannya juga lebih normal, stabil rakusnya, bisa menggunakan metode bahan seperti saya. Manfaatnya sendiri dari bahan yang pertama, selain bisa merakuskan makan minum, juga bisa menghilangkan jenis racun dalam bahan tertentu. Ini saya menggunakan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Biasanya menggunakan bahannya agak kasar, cuma untuk kali ini saya memanfaatkan bahan yang lebih lembut, lebih mudah untuk diracik dan dilarutkan, atau lebih tepatnya jenisnya dari garam dapur, dengan biaya kurang lebih 2.500 sampai 3.000-an kanan saya, mangkok besar. Untuk bahan yang kedua ini sebagai pelarut dari bahan yang pertama, supaya nanti saat saya terapkan ke sapi lebih mudah untuk cara pengaplikasiannya. Teman-teman bisa menggunakan metode air minum apapun yang teman-teman ada. Cuma untuk kali ini karena ada kesempatan, kemudian stoknya juga ada, saya perlihatkan bahan alternatif yang memanfaatkan dari sari-sari jenis bahan yang kedepannya keternak juga membuat lebih perkembangannya bagus. Seperti ini, warna putih, tidak terlalu putih, putihnya itu putih agak ke silveran seperti ini, yaitu menerapkan dari jenis larutan ataupun bekas cucian beras. Kalau nama lainnya menyebutnya dari bahan yang kedua, jenis air leri ataupun air beras. Bahan yang kedua ini sebagai pelarut. Sedangkan untuk bahan yang terakhir, karena di sini saya berbagi 3 bahan sekaligus dengan manfaat kedepannya itu sangat bagus. Yang terakhir ini mengandung vitamin yang sangat bagus untuk perkembangan sapi. Dan untuk yang kedua, itu bisa membuat sapi lebih sehat, anti terkena infeksi cacingan, ataupun bisa membasmi parasit cacingan. Buat teman-teman di luar sana yang pengen memberikan obat cacing gratis, kemudian aman, tidak ada efek samping, ataupun bisa diterapkan semua ternak, dari pedet, petotan, indukan bunting, ataupun doro hamil muda bisa, karena tidak ada efek samping. Lebih tepatnya ini saya perlihatkan lebih detail dari bahan yang ketiga ataupun bahan yang terakhir.
seperti ini. Ini sama, cuma yang di bagian gelas kecil ini sudah saya potong kecil-kecil biar mudah nanti saya terapkan ke langkah yang terakhir. Sedangkan yang saya pegang ini buahnya dari bagian dalam itu mempunyai biji. Untuk bijinya ini bisa diterapkan, dibuang bisa, diberikan juga bisa. Kandungan gizinya ataupun vitaminnya yang terkandung dalam bahan ini ataupun buah ini, vitamin C, itu kesehatan mata ataupun kesehatan yang bernutrisi. Sedangkan dari jenisnya sendiri memanfaatkan dari pepaya, buah pepaya atau pepaya muda. Pepaya muda yang paling efektif itu dari getahnya. Ini ada getah-getahnya kecil-kecil ini seperti ini. Getahnya ini seperti ini. Getahnya berwarna putih, agak lengket. Cuma ya kalau diterapkan ke sapi, dipotong-potong kecil-kecil itu lebih mudah, lebih efektif, ataupun bisa membasmi jenis parasit juga. Untuk cara peracikannya, dari bahan yang kedua tadi, takaran untuk pengaplikasian ataupun pengaplikasian ke sapi nggak harus banyak-banyak bos, karena jenisnya itu termasuk racikan jamu. Jadinya kalau bisa kita memberikan jenis minumannya tidak harus banyak, sampai 5 liter 10 liter enggak, di bawah 1 liter ataupun sekitar ya rata-rata 1 literan. Ini seperti ini. Takaran dari jenis bahan yang pertama tadi dicampurkan ke bahan kedua sekitar 2-3 sendok makan. Yang saya perlihatkan ini hanya 2. Cuma nanti ya saya aduk dulu. Setelah saya aduk sudah terlarut, nanti saya campurkan lagi. Ini dicampurkan menggunakan jenis garam beserta larutan dari air leri. Kemudian setelah larut, saya taburkan bahan yang terakhir, yaitu dari jenis potongan buah pepaya muda ataupun buah pepaya sebagai kaya vitamin, kaya nutrisi, kemudian kaya obat alaminya. Ini sudah langkah yang terakhir, kita menuju ke kandang pemberian dan tutorial yang tepat supaya ternak teman-teman itu bisa memberi ataupun bisa lebih suka dengan bahan-bahan yang teman-teman racik, tidak ada pantangan, lebih rakus, kemudian juga lebih sehat. Teman-teman, nih kali ini saya sudah berada di kandang lagi, dan biar lebih mudah karena ada 2 ekor, jadinya saya paruh ataupun saya bagi dari jenis larutan bahan tadi. Ini seperti ini. Dan untuk pemberiannya kalau bisa ya jangan banyak-banyak, karena ini termasuk sama dengan jenis ramuan ataupun jamu. Ini langsung saya perlihatkan ataupun berikan ke sapi yang pertama. Ini rakus bos. Ini seperti ini. Kemudian kita beri ke sapi yang kedua. Ini seperti ini. Sampai yang satunya juga minta bos. Biar berebut seperti ini, untuk caranya seperti saya. Untuk teman-teman yang pengen meniru, bahan-bahan yang saya gunakan ada 3. Yang pertama dari jenis garam lembut, yang kedua memanfaatkan dari air leri, dan yang terakhir menggunakan dari potongan buah pepaya. Dari masing-masing khasiatnya sudah saya jelaskan. Yang terutama manfaatnya itu bisa membuat gemuk, sehat, anti terkena infeksi cacingan. Seperti itu. Untuk takarannya sendiri per sapi bisa teman-teman atur sendiri. Cuma kalau untuk di kandang saya, pemberian dari jenis bahan-bahannya tidak terlalu banyak-banyak karena termasuk jamu. Jadinya dari jenis buah pepaya muda tadi saya hanya sekitar 2 biji. Kemudian garamnya juga saya terapkan 3-5. Sedangkan air lerinya di bawah 1 liter atau rata-rata ya sekitar 1 literan. Seperti itu.
Untuk pemberiannya sendiri kalau bisa ya rutin setiap hari ataupun kita jadwalkan 1 minggu 3 kali. Seperti itu. Semoga di video kali ini bermanfaat. Semoga bisa memberikan motivasi informasi di dunia peternakan sapi ataupun di yang lainnya. Dan nantikan video episode berikutnya yang menarik tentunya di channel Dadung Keluh. Dengan cara teman-teman bantu subscribe, like, komen, dan share biar channel kami terus berkembang dan tentunya terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.